Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lendung Prayuda, NIM 1830104031. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan rancangan modul ajar yang telah saya rancang sebelumnya, di mana modul ajar ini merupakan final project dari mata kuliah English Curriculum Development dengan berfokus kepada modul ajar di kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja. Di sini, pada modul ajar ini, yang telah saya rancang, yang pertama kita mulai dari informasi umum, di mana identitas sekolah yang saya rancang SMA Negeri 3 Payakumbuh dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, dengan berfokus kepada fase atau kelas fase E, kelas 10, di mana pada kurikulum Merdeka terdapat beberapa fase A, B, C, D, E, sampai F, dan saya pada kesempatan kali ini berfokus kepada fase E kelas 10 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Baik, untuk kompetensi awal diharapkan peserta didik sudah mampu memahami dan membedakan jenis-jenis teks naratif. Nah, pada modul ajar ini saya akan berfokus kepada teks naratif. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila nantinya siswa diharapkan dapat bergotong royong dalam mengerjakan tugas ataupun secara mandiri mengerjakan tugas dan bernalar kritis. Kemudian untuk sarana dan prasarana diharapkan ada laptop, speaker, video pembelajaran nantinya, dan juga ada fokus untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada buku sumber yang relevan. Kemudian selanjutnya untuk target peserta didik ada tiga jenis peserta didik. Yang pertama ada peserta didik umum, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan juga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Di mana untuk peserta didik umum, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konteks gagasan utama informasi terperinci dari teks naratif berbentuk folklore. Dan juga untuk peserta didik dengan kesulitan belajar, pada intinya nanti di sini siswa peserta didik tersebut dapat memahami teks naratif sederhana. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi nanti diberikan pembelajaran HOTS serta mampu menciptakan teks naratif sederhana berbentuk folklore dalam ruang lingkup daerah. Baik, untuk model pembelajaran yang digunakan ialah genre-based approach dengan masuk ke kegiatan inti atau komponen inti, di mana ada yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini pada tujuan pembelajaran setelah sebelumnya terdapat capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka dan juga setelah adanya saya coba untuk menurunkan atau menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran serta alur pembelajaran, maka secara menurut pemahaman saya dapat saya pahami, yang dapat saya rancang berdasarkan pemikiran, ada dua tujuan pembelajaran, 2 poin di sini. Ada pada aspek nantinya ada membaca, memirsa, dan juga menulis, mempresentasikan. Pada aspek membaca, memirsa di sini tujuan pembelajarannya yaitu memahami, siswa dapat memahami, peserta didik, saya lupa, peserta didik dapat memahami dan menganalisis konteks, gagasan utama, informasi terperinci dari ragam teks narasi dalam bentuk folklore yang disajikan dalam bentuk teks multimoda dalam lingkup minat remaja. Kemudian pada elemen menulis, mempresentasikan, setelah sebelumnya siswa dapat memahami dan menganalisis konteks dan seterusnya tadi, kemudian siswa diharapkan mampu untuk memproduksi, ya, menulis dan mempresentasikan, memproduksi teks naratif dalam bentuk folklore, fokusnya dalam bentuk folklore dalam ruang lingkup kekhasan daerah. Maksudnya di sini kekhasan daerah ialah teks folklore tersebut yang berkaitan dengan daerah di sekitar tempat peserta didik tinggal. Contohnya di Sumatera, contohnya di SMA 3 Payakumbuh, berarti teks-teks tersebut yang ada di sekitar Payakumbuh atau paling tidak di Sumatera Barat, contohnya, tidak menggunakan teks-teks yang berada di luar pulau, di luar provinsi Sumatera Barat, ataupun nanti sampai ke Pulau Jawa, tidak seperti itu. Hanya berfokus kepada dalam ruang lingkup daerah tempat tinggal peserta didik.
Kemudian untuk pemahaman bermakna, yang pertama, teks naratif memiliki nilai pelajaran bagi kehidupan. Nah, nilai-nilai dari teks naratif bisa dijadikan pembelajaran bagi kehidupan peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam konteks memproduksi teks naratif dalam ruang lingkup daerah, di sini saya harapkan dapat menguatkan kecintaan budaya daerah setempat dan sebagai bentuk pelestarian budaya. Nah, jadi tanpa kita pungkiri, daerah-daerah yang ada, daerah di sekitar kita memiliki nilai-nilai budaya ataupun sesuatu yang ternyata dapat memiliki nilai-nilai pelajaran bagi kehidupan kita. Nah, di sini saya mencoba untuk dalam rancangan ini saya mencoba untuk membuat siswa menggali nilai-nilai tersebut melalui memproduksi teks-teks naratif dalam bentuk folklore tadi. Kemudian kita langsung masuk ke kegiatan pembelajaran, di mana dengan model pembelajaran genre-based approach sama, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tadi. Untuk pendahuluan, baik, untuk kegiatan pendahuluan saya mulai dengan alokasi waktu 10 menit, di mana yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini terdapat ujaran dari guru, Assalamualaikum, seperti biasa, selamat pagi, dan menanyakan kabar, dan dijawab oleh siswa. Kemudian pada tahap ini juga dimulai berdoa dan juga membaca kegiatan Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Nah, pada kegiatan ini guru mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik atau mendapatkan perhatian dari siswa tadi, sehingga siswa dapat lebih fokus untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik seperti biasa, menyebutkan nama, mengangkat tangan, dan guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap ini akan lebih fokus kepada menyingkirkan hal-hal atau benda-benda yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran, seperti contohnya jika tidak diperlukan handphone ataupun ada beberapa sampah berserakan. Jadi diharapkan siswa dapat mengumpulkan sampah dan membuang ke tempat sampah, sehingga suasana ataupun keadaan kelas tersebut nyaman dan bisa melanjutkan proses pembelajaran. Kemudian guru juga tidak lupa memotivasi dan mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran. Serta sebelum memulai masuk ke topik intinya, guru mereview materi pembelajaran sebelumnya, serta mengaitkan apakah ada kaitannya atau tidak dengan pembelajaran selanjutnya yang akan dilaksanakan. Kemudian dari kegiatan inti, dengan alokasi waktu 70 menit, baik sebelumnya untuk untuk fase E kelas 10 tadi, untuk 1 jam pelajaran itu 45 menit, berarti untuk 2 jam pembelajaran 2 kali 45 menit, 90 menit alokasi waktu. Jadi sudah terpakai 10 menit untuk kegiatan pertama tadi, pendahuluan. Kemudian masuk kegiatan inti dengan alokasi waktu 70 menit. Ada 4 tahapan dari kegiatan atau model pembelajaran BKOF tadi. Pertama, genre based approach tadi. Yang pertama ada BKOF. Di sini saya alokasikan waktu 10 menit. Yang pertama yang dilakukan guru membangun pengetahuan peserta didik terhadap topik. Mungkin di sini saya rancang dengan mengarahkan, dan guru mengarahkan siswa terhadap topik yang akan dipelajari, seperti memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin mencoba untuk yang mungkin lebih berfokus kepada materi yang akan benar-benar dipelajari, seperti talking about narrative text, what comes to your mind when you hear about narrative. Jadi secara otomatis nanti siswa akan mencoba untuk memikirkan tentang naratif itu secara lebih khusus. Dan kemudian setelah mempertanyakan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan naratif teks,
guru menampilkan gambar yang berkaitan dengan teks folklore dan mengajukan pertanyaan. Nah, di sini setelah mengarahkan siswa tentang naratif, kemudian guru dia menampilkan gambar yang berkaitan dengan teks folklore tadi. Nah, di sini mungkin bisa dilihat beberapa contoh gambar yang bisa ditampilkan seperti gambar cerita Malin Kundang, Keong Mas, cerita Surabaya, juga ada Ande-Ande Lumut dan semacamnya. Mungkin gambar-gambar tersebut seperti ini bisa ditampilkan di Infocus, pada Infocus. Kemudian akan pada kegiatan ini guru akan mencoba untuk mempertanyakan atau merangsang siswa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti what can you infer from the picture? What kind of story is that? Atau do you know about the story? Where does it come from? Jadi siswa mencoba diarahkan untuk mengulang kembali atau mengingat-ingat kembali tentang cerita-cerita dari gambar-gambar yang ditampilkan tadi. Kemudian pada tahap MOT, dengan alokasi waktu 25 menit, di sini setelah siswa diarahkan untuk teks naratif yang lebih khususnya folklore tadi, guru akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan teks folklore. Nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan teks folklore tentang cerita Danau Toba, legenda Danau Toba. Jadi akan ditampilkan video dari Infocus, dan setelah itu siswa diminta untuk fokus kepada video dan juga sembari setelah siswa menonton video, maka guru akan mencoba untuk mempertanyakan hal-hal yang berkaitan seperti generic structure, tenses yang digunakan, dan juga nilai-nilai atau pembelajaran yang dapat diambil dari video. Jadi di sini siswa akan dinilai dalam bentuk keaktifan, apakah mereka memahami secara dalam konteksnya secara umum terlebih dahulu di awal tanpa guru menjelaskan lebih lanjut bagaimana pemahaman siswa terhadap teks naratif secara umum tadi. Kemudian siswa akan diminta untuk mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, setelah ditampilkan video dalam bentuk video tadi pada tahap awal, kemudian untuk memperdalam lagi, guru menampilkan teks selanjutnya dan mendiskusikannya bersama peserta didik. Nah, di sini saya pilih teks yang berjudul The Janiah River Magic Fish, di mana ikan yang ada dalam artinya ikan sakti Sungai Janiah dalam konteks ini lebih berfokus, mungkin setidaknya lebih berfokus kepada wilayah Sumatera Barat, walaupun bukan dalam bentuk wilayah Payakumbuh, tetapi dalam bentuk wilayah Sumatera Barat, ikan sakti Sungai Janiah. Nanti akan ditampilkan teks di depan di Infocus, kemudian akan diminta siswa untuk membaca, salah seorang atau beberapa orang nantinya secara bergantian akan membaca teks yang ditampilkan di Infocus, dan secara bersama-sama siswa mendengarkan yang dibacakan teman, dan juga mereka bisa membaca secara langsung di Infocus tanpa suara. Kemudian setelah membaca dan memahami secara bersama-sama teks yang ditampilkan di Infocus di dinding, di sini kembali lagi guru mencoba untuk menanyakan kepada siswa tentang generic structure, tenses, dan juga nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang didapatkan dari teks tersebut. Nah, di sini akan mungkin siswa diminta untuk menuliskan di depan tulis, di papan tulis jawaban mereka, seperti itu. Nah, pada tahap selanjutnya ada GCOT 25 menit dengan alokasi waktu 25 menit. Setelah
MOT, kemudian GCOT 25 menit, mana nanti guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang mungkin, dan juga setelah dikerjakan bekerja berkelompok, guru menginstruksikan siswa untuk membuat sebuah teks naratif berdasarkan apa yang telah mereka pahami, berdasarkan apa yang telah mereka dengar sebelumnya. Nah, jadi mereka akan mencoba untuk menggabungkan beberapa pendapat. Mungkin mereka akan fokus kepada satu jenis teks. Nah, nanti mereka akan mencoba untuk menambahkan ataupun memberikan semacam ide-ide dari teks yang akan mereka buat dalam kelompok. Nah, setelah 15 menit, mereka bisa menampilkan atau mempresentasikan kembali apa yang telah mereka kerjakan di depan kelas, salah satu perwakilan dari kelompok. Kemudian setelah itu, setelah mereka bekerja berkelompok, mereka akan mencoba untuk menciptakan teks dalam secara mandiri, menciptakan teks naratif, teks folklore khususnya secara mandiri. Di sini mungkin mereka boleh setelah sebelumnya tidak menggunakan handphone, mereka di sini secara mandiri boleh menggunakan handphone untuk mencari informasi yang berkaitan yang mungkin ada di internet. Setelah itu, secara mandiri mereka menciptakan teks dalam ruang lingkup daerah seperti di daerah Sumatera Barat secara paling tidak, ataupun secara khususnya di Payakumbuh seperti itu. Kemudian mereka bebas memilih teks ataupun jenis-jenis teks. Dalam kontennya teks naratif berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka. Kemudian setelah mereka menciptakan teks tadi secara mandiri, mereka akan menampilkan teks atau mereka boleh mengumpulkan teks tersebut dalam beberapa bentuk. Dan mungkin di sini saya rancang pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Mereka boleh diferensiasi produk tepatnya. Mereka boleh mengumpulkan teks tersebut atau hasil kerja mereka dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis kepada guru, kemudian mereka juga bisa menampilkannya di depan kelas atau dalam bentuk presentasi seperti itu, dan juga bisa dalam bentuk audio. Mungkin akan dicoba untuk diakomodir bentuk-bentuk penyelesaian tugas ataupun pengumpulan tugas dari siswa nantinya. Nah, pada tahap ini mungkin ada beberapa rubrik penilaian yang saya rancang, di mana contohnya untuk penilaian speaking ada aspeknya grammar, ya mungkin dalam konteksnya sederhana, grammar yang mungkin bisa diterima, kemudian ada pemilihan vocabulary, dan juga kelancaran siswa dalam menyampaikan presentasi, contohnya, ataupun dalam bentuk audio. Kemudian ada pronunciation dengan aspeknya dengan kriteria kurang, cukup, baik, dan amat baik. Kemudian yang paling mendasar mungkin di sini siswa memahami generic structure dari naratif teks itu sendiri, yang mana ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi seperti itu. Mungkin paling tidak siswa memahami hal-hal ini ataupun aspek-aspek generic structure dari teks naratif itu sendiri terlebih dahulu. Nanti mungkin penilaian-penilaian yang lebih spesifiknya bisa diproses kembali. Oke, mungkin itu aspek pembelajaran diferensiasi yang mungkin coba saya rancang dari sini pada modul kali ini. Setelah itu, kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah
pelajari, mungkin memahami genetic structure kembali, tenses yang digunakan ataupun nilai-nilai pembelajaran yang bisa diambil dari setiap teks naratif yang ada. Dan guru meminta peserta didik untuk merefleksi pembelajaran serta guru mengakhiri proses pembelajaran bersama siswa dengan bersyukur. Baik, mungkin itu sekian dari saya mengenai presentasi modul ajar yang telah saya rancang pada final project kali ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Mister yang telah membimbing dalam semester kali ini. Mungkin dari rancangan yang telah saya rancang masih banyak terdapat kekurangan, dan mungkin saya akan coba untuk lebih baik lagi ke depannya dalam mempelajari hal ini. Dan sekian saja, terima kasih atas penjelasannya Ibu dan Mister. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.